Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kali ini saya akan membahas mengenai fluidostatis. Kalian tahu nggak sih fluidostatis itu apa? Nah, buat yang belum tahu, yuk kita simak sama-sama pembahasannya. Nah, sebelum kita bahas mengenai fluidostatis lebih dalam, yuk kita lihat perbedaan antara fluida dan fluidostatis. Fluida adalah segala zat yang mengalir, yaitu zat cair dan gas. Sedangkan fluidostatis, ilmu yang mempelajari fluida dalam keadaan diam. Besaran fluidostatis ini ada 6 loh. Yang pertama adesi, menjelaskan gaya tarik-menarik yang terjadi jika ada partikel yang berbeda jenis. Gaya tarik-menarik antar partikel akan membuat keduanya bercampur. Yang kedua, kohesi, menjelaskan gaya tarik-menarik antara partikel yang sama jenisnya dan dipengaruhi oleh jarak antar partikel serta kerapatan zat tersebut. Akibat gaya kohesi ini, suatu zat tidak akan menempel satu sama lain. Yang ketiga ada tekanan hidrostatis. Tekanan ini menjelaskan tentang tekanan yang diterima oleh sebuah benda selama berada di dalam fluida. Nah, ini dapat dirumuskan dengan pH sama dengan ρGH. pH adalah tekanan hidrostatik, ρ adalah massa jenis air, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah kedalaman zat cair. 4. Ada massa jenis. Massa jenis menunjukkan seberapa rapat partikel sebuah zat. Partikel di dalam fluida akan lebih dekat sehingga massa jenis lebih besar seperti massa jenis air lebih kecil dibanding massa jenis air raksa. Massa jenis ini juga ada rumusnya loh, yaitu ρ sama dengan M per V. M itu massa suatu benda dan V adalah volume suatu benda. Yang kelima ada tekanan dan tekanan mutlak. Tekanan menunjukkan seberapa besar sebuah gaya diberikan pada suatu area. Sedangkan tekanan mutlak menjelaskan tentang tekanan total yang dialami suatu zat. Rumus dari tekanan dan tekanan mutlak adalah P sama dengan F dibagi A, dan P tekanan mutlak sama dengan PO ditambah PH. P adalah tekanan zat, PO tekanan udara luar, PH tekanan hidrostatis, F gaya di dalam zat, dan A luas wilayah zat yang dikenai gaya. Yang terakhir ada tegangan permukaan dan kapilaritas fluida. Gaya yang arahnya ke permukaan yang akan membuat permukaan fluida seperti ditutupi lapisan elastis. Dapat dirumuskan Y sama dengan F dibagi L. Y adalah tegangan permukaan, F gaya yang terjadi, dan L panjang permukaan fluida. Kapilaritas fluida adalah peristiwa naik turunnya permukaan fluida di dalam pipa kapiler atau pembuluh sempit. Kapilaritas fluida dapat dirumuskan dengan H sama dengan 2 Y cos theta dibagi Pi GR. H adalah ketinggian fluida, Y adalah tegangan permukaan, theta adalah sudut kontak, dan R jari-jari pipa kapiler. Hukum yang mendasari fluidostatis. Yang pertama, hukum Archimedes. Menjelaskan bahwa sebuah fluida dalam wadah tertentu ketika dimasukkan sebuah benda sebagian atau seluruhnya akan membuat benda menerima gaya apung yang sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Nah, ini adalah contoh ketika kamu memasukkan sebuah benda ke dalam air. Benda akan mengapung dan fenomena ini yang menjadi dasar dari gaya apung pada fluida diam. Akibat hukum Archimedes ini, kita akan menemukan fenomena benda terapung, melayang, dan tenggelam. Nah, ini adalah tabel dari konsekuensi gaya Archimedes. Untuk menghitung besaran gaya apung, kita juga bisa menggunakan rumus Fa sama dengan ρGV. Fa adalah gaya apung, ρ adalah massa jenis, G adalah percepatan gravitasi, dan V adalah volume benda yang tercelup. Hukum Archimedes ini diterapkan di hidrometer, kapal laut, kapal selam, dan balon udara. Yang kedua adalah hukum Pascal. Bunyi dari hukum Pascal yaitu tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah.
Hukum Pascal dapat dirumuskan dengan F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. Penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lihat di dongkrak, rem dan mesin pres hidrolik, pompa ban sepeda, dan mesin hidrolik pengangkat mobil. Yang ketiga, hukum Stokes menjelaskan jika ada sebuah benda bergerak pada fluida diam, maka benda tersebut akan mengalami gaya hambat akibat karakteristik dari suatu fluida. Nah, materi fluida statis ini sangat membantu kita dalam menyelesaikan persoalan sehari-hari, terutama masalah yang berkaitan dengan zat cair seperti perhitungan pembuatan kapal, pelampung keselamatan, dan fenomena serapan minyak pada sumbu. Sekarang kita lihat yuk contoh soal dari fluida statis. Soal pertama, sebuah ban yang diisi udara dengan volume 0,1 meter kubik dan massa ban 1 kg dapat mengapungkan beban maksimum dalam air sebesar. Pembahasan dari soal ini diketahui V ban adalah 0,1 meter kubik, massa ban 1 kg, dan massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Yang ditanya adalah massa beban. Jawabannya adalah rho air sama dengan rho benda. Rho air sama dengan massa ban ditambah massa beban dibagi volume ban. 1000 sama dengan 1 ditambah massa beban dibagi 0,1. Lalu kita kalikan silang. 1 ditambah M beban sama dengan 1000 dikali 0,1. M beban sama dengan 100. 100 dikurang 1 sama dengan 99 kg. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Soal kedua, sepotong kaca di udara memiliki berat 25 Newton. Jika dimasukkan ke dalam air, beratnya menjadi 15 Newton. Bila massa jenis air adalah 10⁻³ kg per meter kubik dan percepatan gravitasi 10 per meter second kuadrat, maka massa jenis kaca adalah. Pembahasan dari soal ini diketahui W udara adalah 25 Newton, W air 15 Newton, rho air adalah 10⁻³ kg per meter kubik dan gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat. Yang ditanya adalah rho dari benda tersebut. Jawabannya, kita menggunakan gaya Archimedes yang dilambangkan dengan rumus Fa sama dengan W udara dikurang W air. Fa dapat kita peroleh dari rho dikali G dikali V benda yang tercelup. Rho adalah 1000 dikali G 10 dikali V sama dengan 10. V sama dengan 10 dibagi 10 pangkat 4. Maka V sama dengan 10 pangkat minus 3. Sekarang kita mencari rho kaca dengan rumus rho sama dengan M per V. 2,5 dibagi 10 pangkat minus 3, maka hasilnya 2,5 dikali 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Nah, itu dia pembahasan dari materi fluida statis. Semoga apa yang saya sampaikan dapat kalian mengerti, dan semoga ilmu ini dapat bermanfaat ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.